سواك عند حلول الحديث الآمنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك البدر والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa annahu la wajiba 'ala Allah ta'ala li ahad min khalqihi faman asabahu fa bi fadlihi ومن عاقبه فبعدله وما ورد على لسان صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه من امور الاخره كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال المنكر ونكير والميزان والصراط فهذه اصول درج السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين على اعتقادها وتمسك بها ووقع عليها الاجماع قبل تنوع البدع وظهور الأهواء. نعوذ بالله من الابتداع في الدين واتباع الهوى بغير دليل. ثم نظرت في أعمال القلب والموجب الباطنة والمناهي التي تأتي بهذا الكتاب ليحصل لك علمه ثم تعرف جملة ما تحتاج إلى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم ونحوه. فلقد أديت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدك في باب العلم، ولقد شرت من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الراسخين في العلم. فإن عملت بعلمك وأقبلت على عمارة معانيك كنت عبدا عالما عاملا لله تعالى على بصيرة غير جاهل ولا مقلد ولا غافل. فلك الشرف العظيم ولعلمك قيمة كثيرة والثواب الجزيل. وكنت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها وراءك وقضيت حقها بإذن الله تعالى. والله سبحانه مسؤول أن يمدك وإيانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. الحمد لله رب العالمين. أن يتوب الله تعالى مالك kita sampai dalam ucapan Al-Ghazali. Ini adalah di antara masih pembahasan tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah wa annahu la wajib 'ala Allah ta'ala li ahad. Wa annahu, kita mesti meyakini bahwasanya sesungguhnya
La wajib 'ala Allah, tidak ada yang wajib atas Allah. Tidak ada yang wajib atas Allah li ahad untuk siapapun. Tidak ada yang wajib atas Allah untuk siapapun. Tidak ada yang bisa mewajibkan atas Allah apapun. Allah bebas mau apa saja, maunya Allah maunya. Kalau kita nggak bebas, kalau Allah Taala bebas. Jadi nggak ada nggak ada kewajiban atas Allah li ahad min khalqi, atas untuk siapapun daripada makhluknya. Maka paman asabahu bi fadli. Maka kalau Allah kasih ganjaran pahala, misalnya kan, gara-gara kita alhamdulillah taat dan kasih pahala sama Allah Taala yang tidak terhingga, itu apakah itu wajib? Oh, karena sudah Tuhan Allah wajib ngasih anak ini. Apakah itu wajib? Enggak, fa bi fadli, itu dari karunia dari Allah Taala. Allah lah yang berbaik untuk ngasihnya ke kita. Kalau Allah nggak mau ngasih, nggak ada yang bisa maksa, ada yang bisa maksa. Walaupun kita taat, berarti kita tetap berharap karunia dari Allah Taala. Faman atabahu fa bi fadli, wa man aqabahu fa bi adli. Maka bagi orang yang dikasih ukubah, dikasih adab gara-gara dia dosa, itu atas dasar adil, fa bi adli, atas dasar keadilan Allah Taala. Allah mengadilkan di antara kita sama kita. Emang sama orang yang nahan matanya nggak dosa? Emang sama orang yang nggak mau sembarangan? Emang sama orang yang bebas semuanya dianggap halal sama orang yang jaga dirinya? Emang sama yang orang makan sembarangan sama yang makannya jaga-jaga? Emang sama orang yang ambil harta yang haram sama yang jaga-jaga? Enggak sama. Jadi Allah adil. Allah mengadilkan itu. Bagi orang yang mau menahan dirinya selama di dunia, pasti Allah adilkan. Bahkan dilihat itu, dia bakal kira alhamdulillah sabarnya berbuah. Itu orang nggak sabar kena kan dia, dia kena kan. Itu bakal kita melihat itu atas dasar apa? Atas nggak wajib juga, atas dasar adilnya Allah. Allah pengen menegakkan keadilan di antara kita sama kita, supaya kita tidak kecewa bagi yang nahan diri itu, jadi nggak kecewa. Ya, jadi pahala atas karunia Allah, ukubah atas keadilan Allah Taala, bukan atas wajib, bukan. Nggak mesti ya. Allah Taala. Wa warada ala lisani sahabi syara salawatullah wassalamu alaih. Maka apa-apa yang ada riwayatnya daripada lisan yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW, itu wajib juga kita masuk dalam akidah, wajib kita yakini, masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW min umuril akhirah, dari urusan akhirat, wajib kita ketahui dan kita yakini. Ya, urusan akhirat semuanya kita nggak ada yang belum nyampe ke sana. Cuman udah ada kabarnya nyampe ke kita melalui siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu wajib. Kita nggak boleh menyangkalnya, nggak boleh mengingkarinya. Kalau kita dengar itu wajib kita meyakininya. Hal itu benar terjadi. Di antaranya apa? Kal hasyri. Di antaranya seperti bakal kita nanti dibangkitkan. Ya, kita bakal dibangkitkan. Ya, dikumpulkan. Habis dibangkitkan, kita bakal dikumpulkan nanti di padang mahsyar, digiring. Nanti bangunnya kita nanti dari kuburan, nanti akan digiring kita. Sesuatu kan dibangkitkannya dari kuburan masing-masing beda-beda. Kuburannya sono terbangkit tuh kan dari mana nanti ke tempat dia meninggalnya. Nanti digiring semuanya, diarahkan ke suatu padang yang luas. Ya, Yawma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati wa barzulillah. Jadi di hari yang tubaddalu al-ardu, nanti di hari digantinya bumi dengan bumi yang lain. Yawma tubaddalu al-ardu ghairal ardi. Jadi enggak baru, bukan bumi baru. Tidak ada tanda-tanda milik siapapun di situ. Bumi baru. Jadi enggak numpang ini para masyarakat nggak numpang di tanahnya dia, ini tanah kesanaan nih, nggak ada, ya kan? Bumi baru, yang wajibkan dalam ardu, dalam ardu wasamawatu, wabarakatuh. Kita akan digiring di situ semuanya di bumi yang belum pernah ada dosa di atasnya, ya kan? Lempengan bersih, masih seperti lempengan perak, bersih putih, kilat, ya. Di situ ditaruh kal hasyri wa nasri, maka kita akan dibangkitkan. Wa adzabil qabri, hasil tadi itu dikumpulkannya ya, pada mahsyar. Hasil itu dibangkitkan
Wa adzabil qabri, kemudian kita bakal setelah kita mengetahui itu sebelumnya naudzubillah dari ada namanya adzabul kubur. Nah, itu wajib imannya. Lihat situ, kalau tidak ada orang kuburan, diam aja. Nggak ada kelihatan apa-apa, nggak ada sesuatu. Tapi mereka di dalam keadaan begitu bermacam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, itu wajib imannya. Nggak boleh kita menyangkal. Apalagi sampai ngomong jadi orang kubur diam aja. Nah, wajib kita imani, walaupun kita nggak nyampe ke akal kita. Mungkin ada adab di kubur. Di kubur itu ada nikmat, gitu kan? Bagaimana? Nggak tahu. Bagaimana hakikatnya nggak tahu. Hakikatnya nggak tahu. Kita berlindung kepada Allah daripada adab berlindung. Dan kita syahud, karena kita Allah menyahud dan adab kubur. Ada benar, ada kopi, mungkin fitnah termahya, Allah SWT, fitnah termahya, kita berlindung kepada Allah dari adab kubur. Kemudian yang mesti ditayangkan lagi, kabar yang sampai ke kita, soal munkar wa nakir. Ada namanya nanti di kuburan pertanyaan daripada dua malaikat munkar wa nakir akan diuji bagi setiap daripada kita, diuji tentang keimanannya, tauhid. Pertanyaan tentang tauhid nanti, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Waman nabiuka, siapa nabimu? Gitu pertanyaannya. Insyaallah bisa dijawab kan kita, alhamdulillah kan. Insyaallah bisa dijawab. Kalau bisa lulus, kalau itu gampang kita jawab, maka kesononya lebih gampang. Kalau di situ susah, maka kesononya lebih susah. Gitu. Jadi patokannya di situ kelihatan. Soal munkar wa nakir. Kemudian wal mizan, nanti setelah dibangkitkan kita bakal melihat ditegakkan mizan yang besar, timbangan yang besar. Kelihatan itu. Timbangan besar, timbang amal. Ada lempengan sana, lempengan ada dua lempengan buat taruh amal-amal kita, lembaran-lembaran amal kita yang bakal kita terima. Kalau diterima, lempengan amal kita kan sekarang di gudang di bawah atas, ditaruh situ semuanya. Setiap hari Kamis lembaran-lembaran itu naik, ditaruh di gudang. Nanti pas kita ketika kita di padang mahsyar turun tuh semua. Berterbangan kitab-kitab kita, amal-amal kita itu semua kayak di langit itu banyak kertas-kertas terbang itu, buku-buku, terbang berserakan kan, menuju kepada orang ini semua. Ini bukunya ini bukunya gitu. Jadi kita mesti dapat kitabnya pakai tangan kanan gitu. Tapi ya nggak mesti kita pokoknya mesti. Gimana nggak ada, jangan sampai dapat kitab itu tangan kiri, itu tanda. Berarti kalau dapat kitab tangan kiri, berarti tandanya jelek. Ada lebih jelek dari itu. Kalau dapat kitabnya dibetokin kepalanya dari belakang, grab gitu. Itu berarti tanda lebih parah lagi. Nah, jadi kita minta terima kitabnya tangan kanan, tanda baik. Tandanya amal kita baik. Iqra kita baca, apa kita lihat ma'alika hasibah. Itu disuruh Iqra kita baca. Baca kitabmu sendiri. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukup kamu nih sekarang atas dirimu sendiri yang hitung-hitung. Coba lihat, ente ini orang baik atau orang buruk? Iqra kitabaka. Baca sendiri. Ini hasil amalmu selama hidup. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Nah, setelah kita terima itu, kita lihat mizan itu. Kita akan ditimbang amal kita. Wasirat, maka buru-buru di dunia makin berhubung ada kesempatan berbanyak daripada amal baik. Karena antara satu pun kita cari nanti itu. Misalnya ini sama, Allah yang mencari ini 1 juta kebaikan, 1 juta dosa, sama. Tentu kita bakal cari itu mana satu kebaikan Anda supaya dia ini lebih satu aja untung gitu. Jadi 1 juta sama saya, dosanya 1 juta, kebaikannya 1 juta. Itu bahaya kalau sama. Jadi mesti ada lebih satu aja cukup. Maka kita mumpung kita di sini masih bisa memperbanyak daripada amal. Di sini banyak-banyakin, jadi jangan buang waktu-waktu baca subhanallah bisa, baca ini bisa, baca Fatihah bisa, lagi mau ke kantor baca Fatihah, baca sebanyak-banyaknya deh, baca apa aja, dosa stop, apa segala macam. Jadi supaya memperbanyak daripada kita udah puluhan tahun udah dosa terus, ya kan? Amal yang mau wajib aja cekak, amalnya cuma cekak, yang wajib mepet tuh amal, karena wajib dan cuma segitu doang dikerjain, dosa terus, rutin lagi, istiqomah dosa. Tiap hari nggak pernah nggak dosa. Itu bahaya itu berarti kan. Per 10 tahun kita udah. Jadi pokoknya ada waktu sedikit. Kita banyak
yakin amal baik itu supaya bisa kita itu ya, taruh deh umur kita berapa lagi? 10, 20 misalnya. Masih kalah sama 40 yang kemarin yang kita dosa mulu tiap hari nggak absen. Tiap hari, Roma sekali tuh udah 10 kali absen mulu. Ya kan kalau dosa tiap hari banyak lagi, ya kan? Maka udah dari sekarang kita borong tuh 100 sampai pahala. Jangan nggak mau. Ini diantara yang mendongkrak amal banyak nih, yang misalnya. Misalnya ini pahalanya dahsyat, pahalanya lebih dari 1000 rakaat, lebih dari ini, lebih satu kali dulu cuma setengah jam misalnya, itu pahalanya lebih dari 1000 rakaat, lebih dari ini. Jadi kalau kita misalnya ya, maka sono sini itu mendongkrak daripada amal kita menjadi banyaknya buru-buru gitu, jadi banyaknya jadi cepat. Makanya kita melihat tuh wajib imannya mizan. Setelah mizan wasirah kita bakal melihat terbentang jembatan ya sirat, jembatan ujian. Oh, lihat ya Allah di depan kita jembatan. Mau nggak mau misalnya lewat surga di seberang sono, surganya seberang sono. Kalau ya udah sendiri nggak bakal masuk surga, mesti lewat semua orang daripada kita bakal melewati sirat tersebut. Wajib imannya. Ya. Bahan di usul. Kemarin tadi kita tentang sirat ya, belum ya? Sirat itu bahasanya kata Mughazali di antara sirat tersebut di Mughazali kasih makna bahasanya kan susah, nggak mau logika nggak bakal bisa. Mana mungkin orang bisa melewati jembatan sejauh itu dan cuma lebih halus dari rambut, lebih tajam dari batu cerdas. Mana mungkin logika hati yang 1 meter aja jembatan 1 meter kalau jauhnya segitu kita bakal jatuh. Jauh banget. Tahunan, ada yang bilang sampai 1000 tahun kita mesti lewat di bawahnya kurang neraka. Kalau logika ya, hati jembatan itu ada 1 meter, kita juga bakal goyang, itu di tengahnya bakal goyang. Ini udah gitu jembatannya lebih halus dari rambut. Bagaimana cara melewatinya? Wajib imannya. Nggak boleh kita nggak beriman atas itu. Jadi gimana cara melewatinya? Kata Imam tadi cara melewatinya di sini kita sekarang bikin cara melewatinya. Di sana maunya gimana, di sini bikinnya. Kalau di sana nggak mau tergelincir, di sini jangan tergelincir ke dosa. Kalau di sana maunya mulus, di sini bikin mulus hidup hari-harinya. Makin sering kita tergelincir jatuh di sini di dunia ke dosa, makin sering jatuh terkepleset di sana. Walaupun mungkin bangun lagi. Gimana capek. Jadi katanya jalan yang kita istirahat sama seperti perjalanan kita kehidupan kita di dunia ini sekarang. Kita sendiri yang bikin. Maunya kita lancar di sono, lancar di sini. Ketaatan di sini lancar, maka di sana akan lancar. Gitu. Jadi silakan kita sendiri yang bikin diri kita terjerumus ya ke dalam neraka kita sendiri. Jadi jangan mau rapi dari sekarang rapi. Walaupun berarti udah pasti jatuh bangun udah banyak nih, ya kan? Kita udah nasib dia udah terlanjur kan? Maka itu soalnya kita bikin jangan kita nerapnya benar-benar mereka, ya. Apa kita tahu baru. Udah dari sekarang stop, ya kan? Stop. Udah bersih ya, udah bersih. Sirat bahari usul, maka ini adalah dasar-dasar usul. Namanya ini ilmunya dalam istilah ilmu namanya usuluddin. Jadi ada namanya usul itu dasar pokok. Usuluddin. Jadi kalau pernah dengar usuluddin, usuluddin ini akidah. Usul ini hadi usul, inilah dasar-dasar agama, usuluddin. Jadi kalau cabang-cabang agama apa? Cabang-cabang agama itu fikih itu cabang-cabang agama. Cabang-cabang pelajaran agama, ilmu agama itu dia yang fikih. Kalau yang ini akidah usul pokok. Nah kalau ini nggak boleh ada macam-macamnya. Satu rel. Namanya pokok. Pokok kan mesti satu. Batang, itu masalah batang. Nah kalau cabang banyak nggak masalah. Selama dia masih batang yang satu, maka cabang banyak nggak masalah. Kalau bikin kan ada khilaf nggak masalah. Khilaf di sini, ulama katakan gini, ulama itu nggak masalah. Selama dia masih dalam rel satu akidah, apa-apa gitu. Tapi batangnya mesti satu. Nah, kalau nggak ya beda pohon, beda aliran, kalau nggak gitu kan. Jadi kayak mazhab Imam Syafi'i itu satu akidah. Mazhab Imam Abu Hanifah satu akidah. Mazhab Imam Malik satu akidah. Mazhab Imam Hambali satu akidah. Walaupun fikihnya cabang, tapi akidahnya mereka sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Silakan yang mau bermazhab Imam Abu Hanifah boleh. Yang nggak boleh, nggak boleh beda batang. Berarti kan beda pohon ya. Nggak tahu deh, ya kan? Maka itu dia. Makanya usul, debat. Ini adalah usul dasar-dasar agama. Darajah al-salafus salih radhiyallahu anhum. Ini yang disusun oleh salafus salih kita. Mereka susun ini, mereka jaga. Karena ini
ketika beberapa tahun setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, ditinggal oleh sahabat-sahabat Nabi, itu mulai tuh setan geroja-geroja itu mulai itu pada mau berobotin Islam. Wah, kelihatan tuh sama sahabat-sahabat, sama ulama-ulama tabi'in, kelihatan dibikin langsung pedomannya. Nah, ini dia pedoman yang disampaikan kita ini sebelum timbul macam-macam daripada orang-orang yang mau merusak daripada itu. Jadi setelah itu banyak sekali sampai sekarang, apalagi ya kan, banyak itu usaha-usaha buat melunturkan dasar-dasar agama Islam. Maka dibikin ini katanya hadis usul, inilah dasar-dasar derajat salafus saleh yang disusun oleh salafus saleh dari Tuhan Allah supaya menjaga akidah kita supaya kita selamat. Dan mereka tahu setelah mereka tak ada, lebih bahaya lagi, mereka hubungan mereka kan masih kuat. Maka bikin pedoman-pedomannya supaya nanti kita setelah mereka udah ada pedoman. Tidak, silakan mau lihat dari mana, gitu kan? Nggak bakal keseret sama orang-orang yang berusaha merusak. Ajma'in bi Allah ajma'in ala i'tiqadiha wa termasuk biha supaya kita berpegang dengannya. Mereka nyusun ini supaya kita berpegang dengannya. Wa ta'ala ijma' dan ini semuanya ijma' ulama. Artinya ijma' muslimin semua mengatakan ini. Ya, dari dulu sampai sekarang. Jadi harus jamaah ini terbesar di dunia. Artinya tidak ada khilafnya, tidak ada sembunyi-sembunyi. Ahlussunnah wal jamaah ini terang-terangan. Semua bisa silakan mau apa terbuka. Tidak ada majelis tutup-tutup di internet, tidak ada majelis kalangan sendiri, tidak ada. Kalau baca Ahlussunnah wal Jamaah itu ngablak, memang kebenaran ini apa? Tanda-tandanya kalau majelisnya diam-diam begini, ya, ada apa tuh? Oh, tutup itu apa lah? Ada apa itu? Ya kenapa harus begitu? Kebenarannya bisa dibuktikan. Nah ini ya. Jadi ijma itu namanya ijma muslimin. Jadi seluruh muslimin seluruh dunia beginilah pendapatnya, gitu. Yang keluar dari mereka maka bukan maksud daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Qabla tanawul bid'ah, sebelum timbulnya bid'ah ya, yang merusak daripada dasar-dasar agama. Wujuhul ahwa, berdasarkan apa itu bid'ah itu muncul? Berdasarkan hawa nafsu. Mereka pengen mengutamakan yang satu dari yang satu. Buat dirinya. Ntar kalau itu yang utama, dirinya juga naik utama gitu. Jadi hawa nafsu. Nauzubillah, kata Imam Ghazali, kita berlindung kepada Allah minal ibtida' bidin, daripada membikin-bikin dalam agama ini. Nauzubillah daripada hal itu. Wattiba'il hawa, dari dalil dan daripada mengikuti hawa nafsu tanpa ada dalil yang jelas. Cuma nazarta Allah a'lam. Tiga. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jundana bil ijabati ilahi وبالمصطفى الرسول تشرع